Oke ya, eh, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat server untuk Minecraft Bedrock. Jadi kalau misalkan teman-teman bikin server Minecraft Java, terus teman-teman pakai versi yang Bedrock, itu teman-teman pasti nggak bisa connect karena dari pengalaman saya sendiri seperti itu. Jadi saya browsing tutorial bagaimana cara membuat server Minecraft dan saya sudah ikuti sehingga sampai selesai. Lalu saya mencoba untuk connect ke server tersebut, itu nggak bisa. Nah, jadi antara Java dan Bedrock itu berbeda ya teman-teman. Jadi di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat server Minecraft Bedrock. Jadi di sini pertama teman-teman ada minimum specification untuk servernya. Jadi di sini harus mempunyai satu CPU, 2 GB RAM, 20 GB storage penyimpanan, terus punya koneksi internet yang cepat, terus mempunyai IP publik, IP yang bisa diakses dari mana saja. Itu adalah IP publik. Nah, di sini saya sudah menyediakan satu VPS contoh, VPS kosongan di sini ya, untuk kita belajar hari ini. Nah, sebelumnya teman-teman kalau misalkan belum punya aplikasi yang namanya Putty, teman-teman bisa download dulu di putty.org di sini. Nah, Putty ini gunanya kita untuk melakukan koneksi SSH ke server kita. Jadi di sini saya udah punya ya. Tinggal kita buka aja Putty. Nah, terus di sini kita masukkan di sini username-nya admin, password SSH-nya ini. Admin. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Kita enter. Nah, ini kita pilih terima ACC. Nah, kita masukkan seperti ini. Nah, sudah ya masuk teman-teman. Jadi langkah pertama masuk via SSH, login from SSH to your server, dan yang kedua adalah membuat user baru. Kita kopas saja ya teman-teman biar cepat. Nah, kita masuk ke root terlebih dahulu ya teman-teman. Only root may add a user or group, sudo i. Nah, seperti ini. Lalu kita add user Minecraft. Udah, password kita masukkan sembarang saja. Misalkan di sini saya masukkan 1 sampai 8. Nah, ini kita skip saja, enter. Correct, yeah. Ya, seperti itu. Jika sudah, ya, teman-teman tinggal ketik perintah ini, user mode. Kita copy ya, teman-teman. Kita copy. Sudah, ya. Nah, untuk langkah pertama kita sudah selesai membuat user. Sekarang kita tinggal masuk ke user yang sudah kita buat. Kita copy paste. Nah, sudah ya. Di sini masuk ke user yang sudah kita buat. Terus langkah selanjutnya kita harus menginstal Java, Screen, Wicket, dan Unzip seperti ini ya. Kita copy paste supaya cepat. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, kita lakukan sudo apt update terlebih dahulu sebelum kita melakukan instalasi library yang lain. Seperti itu. Nah, jika sudah selesai, di sini teman-teman harus install OpenJDK-nya terlebih dahulu, Java ya, teman-teman. Kita paste di sini. Kita coba. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Dia akan melakukan instalasi Java secara otomatis. Nah, kita tunggu. Nah, kita tunggu ya prosesnya sampai selesai ya, teman-teman. Di sini
85, 86, 90. Nah, sudah selesai. Nah, ini proses instalasi sedang berlangsung. Oh ya, untuk manual book PDF yang tadi nanti akan saya share ke kolom deskripsi. Nah, seperti itu. Mohon maaf untuk gangguan noise di luar ya. Kayaknya kita tunggu terlebih dahulu. Progres di sini kan masih 11%. Kita tunggu sampai penuh di sini ya. Kita belajar pelan-pelan saja. Jadi teman-teman supaya lebih paham, oke ya. Nah, sambil menunggu kita lakukan ulasan terlebih dahulu. Kita ulas lagi tahap sebelumnya. Jadi pertama kita tadi masuk ke SSH ya dengan akun yang ada. Teman-teman harus punya VPS terlebih dahulu tuh. Bisa teman-teman beli atau sewa seperti itu. Nah, yang kedua kita masuk ke setelah kita masuk ke SSH via SSH, kita buat user baru ya. Setelah kita buat user baru, kita masuk ke user yang sudah kita buat. Terus kita lakukan update terlebih dahulu. Terus kita install Java OpenJDK-nya. Nah, ini instalasi OpenJDK masih berlangsung. Dan nanti langkah selanjutnya kita install Screen. Kita tunggu terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, ini OpenJDK masih berlangsung instalasinya. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak install OpenJDK Java ini, nanti servernya nggak bisa jalan gitu, karena memang Minecraft itu based-nya dari Java. Kita tunggu terlebih dahulu. Kita tunggu sebentar lagi selesai. Nah, diharapkan teman-teman waktu connect ke SSH itu koneksinya lancar ya teman-teman, biar prosesnya itu berhasil, nggak gagal atau stuck, gagal di tengah gitu kan. Itu bahaya tuh kalau gagal di tengah. Teman-teman harus ulang dari awal. Toh juga terkadang kita akan menemukan error kalau misalnya gagal di tengah gitu. Nah, ini kan udah selesai nih. Tinggal langkah selanjutnya kita install Screen ya. Copy paste saja teman-teman. Enter. Nah, ini proses sedang berjalan. Nah, untuk Screen ini memang ukurannya kecil, jadi progresnya lebih cepat. Setelah kita melakukan instalasi Screen, kita lakukan instalasi library yang selanjutnya. Teman-teman harus ketik ini satu persatu ya, jangan di kopas semuanya, harus copy paste satu persatu perintahnya saja tanpa tanda pagar di awal ya. Teman-teman jangan ikut copy yang ini, nanti error pasti. Nah ini kan library wget sudah ada, memang sudah bawaan. Jadi takutnya belum ada, teman-teman install terlebih dahulu. Terus kita install library yang bernama unzip. Nah, unzip ini nanti fungsinya sama seperti WinRAR untuk mengekstrak zip yang akan kita download selanjutnya ya. Nah, kita tunggu. Nah, langkah selanjutnya kita harus membuka beberapa port penting ini untuk untuk server Minecraft nantinya gitu. Jadi pertama kita enable UVW-nya terlebih dahulu. Kita copy perintah yang ini, kita paste. Nah, di sini kan ada pertanyaan nih, dengan mengenable UVW, koneksi SSH itu akan sedikit terganggu seperti itu. Jadi di sini kita harus membuka port SSH-nya juga, supaya kita bisa connect ke server kita lagi. Kalau kita nggak membuka
SSH, nanti teman-teman nggak bisa connect gitu. Nah, kita copy paste nih ya. Ada 4 baris port yang harus kita buka ya. Kita copy paste di sini ya, teman-teman. Ini copy. Nah, nanti kalau berhasil kan tulisan nih rule add. Ini rule sudah ditambahkan gitu. Nah, ini copy. Oke. Udah. Terus teman-teman ketik sudo uvv status untuk melihat port-port yang sudah kita buka di sini ya, teman-teman. Sudah keluar. Lalu selanjutnya kita install Minecraft servernya. Nah, pertama kita harus masuk ke directory home, lalu Minecraft. Kita copy saja. Nah, udah ya, teman-teman. Setelah itu kita download zip server Minecraft dengan perintah wget seperti ini. Aduh, ini. Nah, mana? Sebentar, ini kita gagal copy paste. Nah, kita copy. Sebentar, kita koreksi terlebih dahulu ya, teman-teman. Jadi di sini harus mengetikkan perintahnya dengan benar. Nah, kita koreksi terlebih dahulu. Nah, ini salah. Harusnya satu baris seperti ini ya, teman-teman. Nah, seperti ini perintah untuk download zipnya. Kita paste lagi. Sebentar, kita bersihkan dulu karena masih meninggalkan beberapa perintah. Jadi kita clear dulu ya, biar jelas. Nah, ini udah ya perintahnya. Nah, kita sudah mendownload zip Minecraft servernya, lalu kita lakukan unzip ya, teman-teman. Kita copy paste perintah yang ini. Nah, ini sedang udah selesai. Kita lakukan pengekstrakan. Nah, di sini sudah ya terlihat ya, teman-teman, berkas-berkas server Minecraft-nya. Setelah itu kita jalankan file yang bernama Bedrock Server. Tapi sebelumnya kita harus lakukan chmod terlebih dahulu. Kita paste sudah. Lalu kita sudo Bedrock Server. Kita jalankan servernya. Nah, di sini sudah berjalan. Nah, sebelum kita coba ke gamenya langsung, kita harus cek terlebih dahulu apakah portnya sudah terbuka ya. Kita copy dulu. Nah, kita pakai tools yang namanya port scan. Nah, kita cari dulu. Di sini ada banyak sih tools-toolsnya, cuma biasanya saya pakai yang ini, milik IP Void port scan seperti itu. Nah, kita paste. Nah, ini kan tadi ada tulisan nih IPv4 supported port 19132. Nah, kita cek dulu port 19132 itu udah kebuka apa belum, kayak gitu. Kalau misalnya belum kebuka, teman-teman bisa dibuka lagi portnya. Nah, kan ini masih tutup nih, close. Nah, ini kan masih tertutup nih. Kita coba lagi ya, teman-teman. IPv4 oke, 19132. Kita harus membuka portnya lagi ya, teman-teman, karena ini masih tertutup. Nah, oke, jadi tenang. Di sini kita buka lagi ya portnya, teman-teman. Kita hentikan servernya terlebih dahulu.
Kita lihat lagi ya dengan perintah sudo uvw status. Nah, sini kan udah ada nih 19132 19132. Sekarang kita coba ketik ya perintah seperti ini. Sudo uvw allow 19132 tanpa /tcp. Nah, kita lihat sudo uvw status. Nah, ini kan ada 19132 TCP dan di sini ada V6-nya juga. Kita scan lagi ya, teman-teman. Nah, oh ternyata masih tutup. Oke. Selanjutnya kita coba mungkin kita harus restart ini apa virtual machine. Kita ketik sudo report. Nah, kita coba tunggu terlebih dahulu ya teman-teman. Kita harus coba merestartnya supaya firewallnya bisa terbuka ya teman-teman. Kita tunggu terlebih dahulu. Biasanya restart server itu lumayan lama. Nah, kita tunggu. Nanti kita coba pada game Minecraft-nya itu kita menggunakan port 19132. Jadi port ini tuh harus terbuka seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba lagi untuk lakukan koneksi ke SSH admin. Bisa nggak? Nah, udah. Kita coba lihat. Oke, kita lihat terlebih dahulu apakah sudah terbuka. Oh, ternyata masih tertutup. Biasanya kalau port masih tertutup itu karena tidak ada service atau aplikasi yang berjalan di port itu. Makanya kita harus jalankan lagi. Coba ya. Kita masuk ke home Minecraft. Lalu kita jalankan yang file yang bernama Bedrock server. Sudo seperti ini, Bedrock server. Nah, kita tunggu. Nah, IPv4 supported. Kita coba scan lagi. Ternyata masih tertutup. Oke ya, masih tertutup teman-teman. Oke, di sini masih tertutup. Nah, kita pelan-pelan saja ya teman-teman. Jadi kita sambil belajar bagaimana cara menangani port yang tertutup. Nah, coba sekarang kita cari tahu bagaimana caranya membuka port Ubuntu open port. Examples how to open firewall port. Nah, kita harus bisa membuka port ini teman-teman. Pelan-pelan saja ya. Nah, kita cari yang Ubuntu. Nah, ini Ubuntu ini. Nah, kita coba kita restart firewallnya dengan ketik sudo uvw disable. Lalu kita coba jalankan lagi dengan perintah sudo bedrock server. Lalu kita coba scan lagi.
Oh, ternyata masih tertutup. Sebentar. Sepertinya ada yang salah di sini. Di sini sepertinya ada yang salah. Seharusnya ini sudah terbuka ya teman-teman, karena kita sudah mengetikkan sudo uvw allow 19132 seperti itu. Kita coba sudo uvw enable lagi, y sudo uvw status. Oke ya, di sini sudah ada nih IP-nya 19132 TCP 19132 ya. Kita jalankan lagi servisnya sudo bedrock server. Oke, kita coba scan lagi ya teman-teman. Nah, ternyata memang masih tertutup. Coba kita pakai layanan yang lain, port scanner online. Yang mana? Kita coba yang mana saja. Target. Kita harus berhasil membuka ini ya, port. Karena kalau tidak terbuka, nanti kita gagal untuk connect ke gamenya. Seperti itu. Kita pelan-pelan saja ya teman-teman. Biasanya penyebabnya memang karena tidak ada layanan service yang menggunakan port tersebut, maka portnya belum mau terbuka. Seperti itu teman-teman caranya. Oke. Sini masih belum mau terbuka. Oke. Nah, sekarang kita coba ya langsung ke gamenya. Apakah mau connect ataukah tidak. Kalau misalkan berhasil, berarti memang dari port scannernya yang bermasalah. Sekarang kita coba dulu ya teman-teman. Sebentar, kita konekkan terlebih dahulu. Nah, Pawn to PC, kita masuk game Minecraft. Kita coba apakah berhasil atau tidak. Nah, di sini kan IP-nya 19132. Maksud saya portnya 19132. Jangan tampilkan lagi. Kita play. Nah, di sini koneksinya memang lumayan lag. Nah, server, kita add server ya di sini teman-teman. Nah, di sini kita ketik IP VPS kita ini 110. Nah, di sini server name-nya terserah kalian mau ketik apa, misalkan serverku kita ketik 116
193 19142, portnya 19132, seperti itu teman-teman. Nah, kita coba tekan save serverku. Oh, di sini IP addressnya masih salah teman-teman. Oke, sebentar, IP addressnya masih salah. Jadi di sini 193.191.42 save. Nah, di sini udah nih keluar serverku ya teman-teman. Kita masuk. Dan di sini seharusnya bisa sih teman-teman locating server. Coba kita lihat terlebih dahulu apakah bisa atau tidak. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Oke, kita tunggu. Kalau di ponsel saya di sini sudah berhasil. Nah, seperti ini tampilannya ya teman-teman. Sudah berhasil. Kita membuat server Minecraft Bedrock. Jadi tadi memang betul port scannernya saja yang bermasalah, karena dia belum membaca service atau layanan dari server Minecraft tersebut. Kita coba scan ulang. Ini traktor, gimana traktor? Scan lagi. Nah, di sini masih tertutup, tapi di game sudah berhasil connect ya teman-teman. Tidak masalah. Yang penting kita berhasil melakukan koneksi ke server yang sudah kita buat. Ini bagaimana caranya? Oke, yang penting kita berhasil melakukan koneksi ya teman-teman. Jadi kita ulas lagi ya teman-teman caranya. Pertama kita tadi kan connect via SSH, kedua kita buat user baru, terus kita masuk ke user yang sudah kita buat, terus kita install beberapa package atau library yang akan kita gunakan untuk instalasi server. Yang kelima, kita harus membuka beberapa port. Ada port 22, port 80, 19132, 25565, seperti itu. Terus kita jalankan Minecraft servernya. Kita masuk ke home, lalu Minecraft, lalu kita download package-nya, lalu kita unzip atau ekstrak, lalu kita buat file yang namanya Bedrock server. Itu bisa dijalankan. Nah, lalu kita terakhir tinggal jalankan. Nah, ini kalau misalkan kita disconnect dari SSH, kita misalkan silang ya, kita silang SSH-nya, lalu kita lihat di game Minecraft-nya, itu pasti akan disconnect. Di sini itu pasti akan disconnect. Nah, maka dari itu kita harus membuat proses itu tuh berjalan di latar belakang. Seperti itu teman-teman. Nah, kita lakukan koneksi terlebih dahulu. Nah, kita coba nih serverku join. Kita coba ya join serverku join. Bisa apa enggak? Sebentar. Di sini lag sekali antara ponsel saya dengan yang di komputer.
serverku, kita join. Bisa atau tidak? Seharusnya tidak bisa sih, karena kemarin-kemarin sudah saya coba. Kalau misalkan kita belum jalankan di sini, tidak bisa, akan disconnect. Wah, ternyata di sini bisa. Nah, untuk cari amannya aja ya, teman-teman harus jalankan sudo Bedrock server ini di background dengan perintah nohub sudo Bedrock server dan ditambah tanda dan di akhir. Jadi kita masuk dulu cd home, lalu cd Minecraft. Nah, kita kan harus jalankan dengan sudo Bedrock. Nah, di sini kita tambahkan seperti ini, nohub. Nah, seharusnya seperti ini ya teman-teman, sudo nohub Bedrock server lalu tanda dan. Nah, ini nanti akan saya perbaiki dan saya share di kolom deskripsi seperti itu ya teman-teman. Nah, bila ada yang terkendala dan ada yang ditanyakan, silakan teman-teman tanya di kolom komentar. Oke, terima kasih, itu dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau teman-teman bingung. Oke, kalau teman-teman bingung, teman-teman komentar saja. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk pembuatan server Minecraft Bedrock, atau teman-teman misalkan ingin menggunakan jasa saya dalam pembuatan server Minecraft, bisa teman-teman silakan hubungi saya melalui email yang ada di kolom deskripsi. Oke, terima kasih.